Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Rizky Setiawan. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Malang. Saya merupakan peserta PGP Angkatan 9, kelas 377 kelompok 1, asal daerah saya, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.3 dengan tema merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Adapun pertanyaan pemantik, yang pertama yaitu, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan secara mendalam, izinkan saya memberikan gambaran terlebih dahulu terkait dengan koneksi antar materi visi guru penggerak pada modul 1.3. Pada koneksi antar materi ini, sudah terdapat 3 modul yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dan yang terakhir adalah modul 1.3 tentang inquiry apresiatif dalam visi guru penggerak. Adapun muara dari ketiga modul ini yaitu mewujudkan murid impian di masa depan yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Baik, kita akan membahas secara mendalam terkait dengan pertanyaan pemantik yang pertama. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu keterkaitan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan visi guru penggerak. Pada modul 1.1, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan hal ini dapat diimplementasikan pada modul 1.3 dengan mengejawantakan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan murid yang merdeka seutuhnya serta memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang meliputi akhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya yaitu pembahasan mendalam berkaitan dengan keterkaitan nilai, peran, dan visi guru penggerak. Pada modul 1.2 sudah disampaikan bahwa nilai guru penggerak terdiri dari berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Adapun peran guru penggerak, yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua adalah menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi antar guru, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Adapun implementasi dan koneksi pada modul 1.3 dengan berpedoman pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak, maka visi guru penggerak harus mendorong terwujudnya murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang meliputi akhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Berikut adalah pembahasan utama terkait dengan pertanyaan pemantik 1, yaitu terkait dengan keterkaitan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2, dan visi guru penggerak pada modul 1.3. Adapun penjabarannya yaitu sebagai berikut. Dengan menjiwai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru penggerak harus mampu menjalankan nilai dan peran guru penggerak. Agar nilai dan peran ini berjalan dengan maksimal, maka seorang guru penggerak harus memiliki visi. Visi guru penggerak ini harus mampu mendorong terwujudnya murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Adapun paradigma yang digunakan untuk mewujudkannya yaitu paradigma manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan tahapan-tahapan nyata yang tergambar dalam pendekatan APJA. Selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik 2, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Adapun visi saya sebagai guru penggerak yaitu terwujudnya generasi unggul, peduli lingkungan, berwawasan global, dan berkarakter profil pelajar Pancasila.
Berikut adalah gambaran profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Yang keempat yaitu kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Dari keenam karakter ini akan mewujudkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Berikut adalah kanvas atap di mana prakarsa perubahan saya yaitu mendorong pembelajaran yang meningkatkan karakter peduli terhadap lingkungan. Adapun awal atau asetnya, SMK 2 memiliki lahan yang luas. Yang kedua, SMK 2 adalah sekolah adiwiyata. Yang ketiga, murid memiliki literasi lingkungan dan memahami lingkungan bersih. Yang keempat, murid menyenangi pembelajaran berbasis proyek sesuai kurikulum Merdeka. Yang kedua adalah T atau tantangan. Tantangannya yaitu mengarahkan murid untuk peduli lingkungan di sekolah. Yang kedua, mendorong praktek baik untuk peduli dan menyintai lingkungan sekolah. Adapun aksinya, yaitu mendorong murid untuk melaksanakan praktek baik peduli lingkungan di sekolah dengan membersihkan lingkungan, merawat tanaman, dan membuang sampah pada tempatnya. Adapun pembelajarannya, yaitu yang pertama, murid memahami mengapa mereka perlu peduli dan cinta terhadap lingkungan. Yang kedua, murid melaksanakan praktek baik dalam merawat dan peduli terhadap kebersihan di lingkungan sekolah. Berikut adalah pembahasan secara mendalam terkait dengan kanvas baja yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. Adapun pertanyaannya yaitu bagaimana supaya murid dapat memiliki karakter peduli terhadap lingkungan. Adapun tindakan dan penyelidikan yang saya lakukan yaitu yang pertama berdiskusi dengan kepala sekolah dan warga sekolah tentang gerakan peduli lingkungan. Yang kedua, berkolaborasi dengan tim kurikulum dan kesiswaan dalam merencanakan praktek baik terkait dengan menumbuhkan karakter murid yang peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, yaitu berkoordinasi dengan tim sarana prasarana dan humas dalam pelaksanaan teknis dan lokasi terkait gerakan peduli lingkungan di sekolah. Yang kedua, yaitu A. Ambil pelajaran. Adapun pertanyaannya yaitu, bagaimana cara kita dapat menumbuhkan karakter peduli lingkungan pada pembelajaran di kelas? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut murid dapat meningkatkan karakter peduli lingkungan mereka? Adapun tindakan atau penyelidikannya yaitu yang pertama kolaborasi dengan tim Pokja untuk menyusun modul ajar yang mendorong karakter murid yang peduli lingkungan. Yang kedua, berkolaborasi dengan tim Pokja untuk menyusun rencana praktik baik karakter peduli lingkungan. Yang ketiga, bekerja sama dengan tim untuk mengobservasi kelas terkait karakter peduli lingkungan. Yang selanjutnya, G, yaitu gali mimpi. Adapun pertanyaannya yaitu yang pertama, tindakan seperti apa yang dapat menumbuhkan karakter peduli lingkungan? Yang kedua, apa yang kalian peroleh jika kalian memiliki karakter peduli lingkungan? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu yang pertama, berkolaborasi dengan tim untuk menentukan bersama kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan murid yang peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, mengajukan pertanyaan ke murid saat pembelajaran tentang cara yang menarik bagi mereka agar mereka peduli lingkungan. Yang ketiga, yaitu berkolaborasi dengan rekan guru MGMPS untuk berdiskusi dalam menyediakan materi ajar yang kaya akan praktek baik peduli lingkungan. Selanjutnya, yaitu J, jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya, apa langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan murid yang memiliki karakter peduli lingkungan? Yang kedua, bagaimana kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung gerakan peduli lingkungan? Yang ketiga, siapa saja yang dapat diajak terlibat dalam menumbuhkan karakter murid peduli lingkungan? Adapun tindakan atau penyelidikannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu berkolaborasi dengan tim Pokja untuk menyusun capaian yang realistis dalam menumbuhkan karakter peduli lingkungan. Yang kedua, berkolaborasi dengan tim untuk membuat daftar kegiatan untuk mewujudkan gerakan peduli lingkungan. Yang ketiga, diskusi dan berkoordinasi dengan tim Pokja dan murid untuk menyusun langkah-langkah yang dapat dilakukan agar menumbuhkan karakter peduli lingkungan. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Adapun pertanyaannya yaitu sebagai berikut. Siapa yang dapat mengarahkan dan memantau kegiatan menumbuhkan karakter peduli lingkungan?
Yang kedua, siapa saja yang akan saya libatkan dalam kegiatan ini? Yang ketiga, peran apa saja yang akan saya berikan kepada semua lini dalam upaya menumbuhkan karakter peduli lingkungan? Yang keempat, kapan saya akan memulai kegiatan? Yang kelima, bagaimana pencatatan kemajuan dan perkembangan karakter murid? Adapun tindakan dan penyelidikan yang akan dilakukan yaitu yang pertama, berdiskusi dan berkoordinasi dengan tim Pokja dalam penentuan pihak yang terlibat dan membagi tupoksi. Yang kedua, berdiskusi dan berkoordinasi dengan tim untuk menentukan jadwal dan tenggang waktu implementasi praktek baik karakter peduli lingkungan. Yang ketiga, berdiskusi dan berkoordinasi bersama untuk membuat target, waktu, dan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Yang keempat adalah merancang follow-up kegiatan. Berikut adalah contoh karakter peduli lingkungan yang sudah dilaksanakan oleh siswa-siswi di SMK Negeri 2 Malang. Yang pertama, ini adalah gambar 2 orang siswi sedang membersihkan dan merawat tanaman yang berada di depan kelas mereka. Yang kedua, ini adalah gambar 2 orang siswi yang sedang membersihkan selokan yang berada di belakang kelas mereka. Yang ketiga, ini adalah gambar seorang siswi yang sedang menyiram tanaman yang berada di dalam greenhouse. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.